ibadah Bethany Children Church. Wah, sudah siap ya adik-adik semua di rumah? Tapi sebelumnya Kak Ia mau tanya dulu nih, bagaimana kabar Kak Sela hari ini? Wah, baik banget dong, meskipun bosen nih di rumah aja. Nah, kalau Kak Linda bagaimana Kak? Kalau Kak Linda hari ini lagi bersukacita. Wah, kalau kakak-kakak di sini bersukacita, pasti adik-adik di rumah juga bersukacita ya. Kak Ila percaya kalau adik-adik di rumah sudah siap, yang cewek-cewek sudah cantik-cantik, yang cowok-cowok sudah ganteng-ganteng, dan sudah siap mengikuti ibadah BCC. Nah sekarang Kak Ila tanya sekali lagi nih, kakak-kakak ada yang bisa mengukur nggak seberapa besar kasih Tuhan itu? Kak Linda bisa nggak? Yang pasti ya Kak, kalau menurut Kak Linda dalam sekali. Dalam banget. Kalau Kak Sela gimana Kak? Kayaknya tuh tinggi banget. Wah, gak bisa diukur ya, ternyata pakai tangan aja gak bisa. Seperti pujian ini mengatakan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah lebarnya kasih Yesus. Adik-adik di rumah boleh bertepuk tangan ya. Katakan bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah tinggi. Lompat sama-sama, tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mutar berkelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Seberapa dalam? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Sekali lagi adik-adik katakan, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, lompat ya, oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dah turun Kak, lebih dari laut, lebarnya mutar mengelilingi bumi. Lompat sama-sama ya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasihnya siapa? Kasih Yesus. Adik-adik sendiri yang bilang, kasih Yesus. Kakak-kakak sendiri yang bilang, kasih Yesus dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Wah, sudah bersukacita ya pastinya adik-adik di rumah. Nah, hari ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena kita bersukacita karena Tuhan Yesus adalah pokok kehidupan kita. Kita yang semakin melekat sama Tuhan Yesus. Dan buat adik-adik yang mau melekat sama Tuhan Yesus, kita sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Yuk Kak. Boleh di rumah juga sambil bertepuk tangan ya. Katakan, oh, 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 oh. Bilang sama papa mama di rumah. Oh, oh. Sekali lagi adik-adik. Oh, oh. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Siapa yang jadi caranya? Dan kita
kau berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Ye 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 ye. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dalam siapa? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kitalah caranya. Dan kita caranya. Tinggal di dalam siapa? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Tunjuk ke papa mama. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Ye 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 ye. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal dalam siapa adik-adik? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tinggal di dalam siapa? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi, yang mau tinggal bersama Tuhan katakan, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yeay, semua beri kemuliaan buat Tuhan, buat adik-adik di rumah dan dimanapun kalian berada. Nah adik-adik, siapa yang merasa dirinya kuat? Siapa yang merasa dirinya paling kuat? Lambaikan tangan kalian. Gak ada yang angkat Ada angkat tangan. tangan kak, gak ada yang bilang kak. Gak denger ya kak ya? Oh, nggak dengar. Sekali lagi, siapa Coba yang di angkat sini merasa kuat? Nggak ada. Kakak-kakak di sini juga nggak ada. Nah, Hmm. karena kita semua ada untuk Memuliakan nama Tuhan. Kita kuat karena Tuhan ada di mana, Kak? di dalam kita kak. Bener, ada di dalam hidupnya Kak Sela, dalam hidupnya Kak Linda, Kak Yulia, kakak-kakak semua yang ada di sini. Karena Tuhan Yesus ada di sini, makanya kita bisa melakukan segala sesuatunya. Seperti pujian ini bilang, kita bisa karena Tuhan bersama dengan kita. Sekali lagi adik-adik, boleh bertepuk tangan di rumah kalian. Ikuti gerakannya kakak-kakak di sini ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ikuti gerakan kakak ya, katakan. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan big or small. Seberapa besar?
big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan ye 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 ye. Aku takkan berputus asa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sasa aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa kita bisa? Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi adik-adik. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, beri kemuliaan buat Allah kita. Dan Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Nah, dan hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman nikah, kita mau pasang telinga kita. Kita buka dulu telinga kita. Kita mau dengar. Tuhan mau panggil nama kita satu-satu. Buat apa? Buat kita semakin dekat sama Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara atas hidup kita adik-adik. Tuhan mau bicara sama hidupnya Jeno. Tuhan mau bicara sama hidupnya siapa lagi Kak? Sama hidupnya Gio. Nah, sama hidupnya Elora. Wah, siapa lagi ya? Adik-adik kita yang kecil-kecil yang ada di RKR. Wah, Tuhan mau bicara sama semua anak. Dan sore hari ini kita siapkan hati kita, hidup kita ambil sikap terbaik kita. Karena Tuhan mau panggil nama kita satu-satu, supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur dulu adik-adik atas setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan boleh bawa kita lagi untuk kita sama-sama beribadah di BCC. Meskipun hanya dengan media online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hari ini sedang hadir di setiap rumah-rumah yang ada. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Buat adik-adik yang sudah siap mendengar panggilan Tuhan, kita mau sama-sama katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar
nama kita satu-satu. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya. Kami jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Hari ini adik-adik sambil pujikan lagu ini, kalian sebut nama kalian sendiri dan katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama Yulia. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama Louis. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi adik-adik. Dengar Dia panggil nama Viani. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama Mateo. Juga Dia panggil nama. Kita sama-sama jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya Yesus Tuhan. Hari ini Bapa, siang hari ini kami mau menjawab setiap panggilan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami tahu Tuhan hari ini kami terpisah oleh jarak,
Tapi biarlah Tuhan yang satukan setiap roh kami, karena kami percaya Roh-Mu itu yang tanpa batas Tuhan, kasih-Mu yang tanpa batas menyatukan kami setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau mendengar isi hati-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu sama-sama kami simpan dalam hati kami renungkan dan kami lakukan bersama. Karena kami adalah anak-anak-Mu dan Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan jagai, Tuhan tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Tuhan juga jagai anak-anak yang hari ini mendengarkan firman-Mu di setiap rumah-rumah yang ada, Kau yang jagai mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Buat adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, Kak, tadi kan kita sudah memuji Tuhan nih, sudah sampai berkeringat Kak Yulia, Kak Sela, sampai basah bajunya. Kak Sela ngerasain sesuatu nggak? Ngerasa sih, kayak udah bunyi-bunyi dari tadi nih, kayak udah krek, lapar kita. Iya, kita sama-sama belum makan nih. Cuma demi adik-adik nih, kita sama-sama muji Tuhan. Tapi meskipun kita perutnya lapar, tapi kita tetap semangat muji Tuhan ya Kak ya. Hai, halo Kak. Siapa ini? Siapa? Halo Gio, halo Kak Linda. Halo Kak, Kak tahu nggak Kak? Aku habis beli jajan loh, habis beli roti sama Giovanni. Aduh, Kayaknya enak. Enak dong, ngapain sih? Aduh. Sana. Gak boleh lagi. Gak boleh deket-deket, kita makan sendiri ya Gio ya. padahal kita udah lapar banget loh Kak. Kayaknya baunya enak loh. Oh enak Ya dong ampun. nih. Iya, aduh, namanya gimana nih. ini? Boleh Ada nggak sih rasa Kak? coklatnya loh Kak. Boleh Malah minta ditambah-tambahin. nggak sih Kak? Boleh minta Nggak boleh ya Gio ya. Kita makan sendiri ya Gio ya. Ya sedih. Boleh Kak. Kamu nggak boleh pelit-pelit dong. Aku punya cerita nih buat kalian semua yang di rumah dan kita semua yang ada di sini tentang seorang anak yang membawa bekal. Seperti kamu ini. Ya, yuk kita dengerin bareng-bareng yuk. Halo adik-adik yang di rumah. Halo semuanya. Apa kabarnya kalian di rumah kalian masing-masing? Nah, Kak Yanti mau cerita nih tentang seorang anak yang membawa bekal. Seperti Kak Linda tadi ya, dia membawa bekal. Nah, suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi berjalan ke sebuah gunung. Di sana mereka mau berkumpul, Yesus mau mengajar murid-muridnya. Di dalam perjalanan, ternyata orang banyak datang mengikuti Yesus. Semuanya ikut berbondong-bondong. Wah, jumlahnya tidak sedikit adik-adik, banyak banget. Nah, Yesus melihat mereka, maka tergeraklah hati Yesus. Mereka ternyata mencari Yesus karena mereka minta disembuhkan sama Yesus. Mereka mencari Yesus karena mereka mau mendengar cerita khotbah tentang Yesus. Nah, maka Yesus melihat mereka dan tergeraklah hati Yesus untuk melayani mereka semua. Akhirnya di atas gunung Yesus duduk bersama orang banyak itu. Yesus menyembuhkan, mendoakan, dan menceritakan tentang kerajaan surga. Nah, adik-adik, hari sudah mulai gelap. Hari sudah mulai, udah mulai malam nih. Akhirnya murid-murid Yesus ini berkata kepada Yesus, "Guru, lihat nih, udah mau malam loh. Suruh aja mereka pulang. Ini sudah malam. Biar mereka pulang istirahat. Mereka bisa makan di rumah mereka masing-masing. Atau mereka bisa mencari makanan di dekat-dekat sini. Pasti Yesus juga lapar kan?" Nah, tapi ketika sementara muridnya ini meminta kepada Yesus, Yesus berkata, kalian pergilah cari roti buat memberi makan orang banyak ini. Langsung si murid Yesus yang bernama Filipus, "Hah? Memberi makan orang sebanyak ini?
Uangnya cuma 200 dinar. Mana cukup memberi makan semua orang banyak ini. Adik-adik, 200 dinar itu berapa rupiah ya? Ada yang bisa tahu? Coba cek di Google. Nah, Kak Yanti cek nih ya. Kak Yanti juga nggak bisa hitungnya. Cek di Google, dapatnya berapa? 9 juta rupiah. Nah, 9 juta rupiah. Kalau buat beli roti seharga 5.001, 9 juta dapat berapa roti adik-adik? Tang ting tung, coba dihitung. Coba dihitung berapa? Dapatnya 1.800 roti. 1.800 itu belum cukup adik-adik buat memberi makan banyak orang ini. Kalau rotinya dibagi 2, kira-kira berapa orang yang dapat? Tang ting tung, coba dihitung. 3.600. Wah, kalau dibagikan masih belum cukup. Yang datang tahu nggak adik-adik? 5.000 orang lebih. Wow, masih kurang. Nah, ketika mendengar percakapan Yesus dan muridnya ini, ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil mendengar perkataan Yesus ini. Dia datang kepada salah satu murid Yesus bernama Andreas. Nah, dia berkata kepada Andreas, "Pak Andreas, nih orang banyak itu butuh makan ya Pak Andreas ya. Aku ini punyanya ini nih Pak Andreas. Tadi waktu berangkat aku diberiin mami nih. Mami, ibu kali ya. Dibawain nih bekal seperti tadi ya. Dibawain bekal. Apa coba bekalnya? Nih. Aku dibawain bekal ini. Wah. Pak Andreas, coba hitung ya. Berapa ya kira-kira yang dibawa anak kecil ini? Yuk kita hitung sama-sama ya. Apa dia, Dik? Ada 5 roti adik-adik. Juga ada berapa ikannya? Adik-adik, kalian bisa lihat rotinya ada berapa? 5. Ikannya ada 2. Kira-kira kalau 5 roti dan 2 ikan ini berapa orang yang bisa makan? Kalau Kak Yanti mah ini cuma masih lapar kalau cuma segini ya. Masih belum kenyang kalau makan gini, apalagi sepanjang hari Kak Yanti tidak makan gitu. Dikasih 5 roti 2 ikan, ya nggak cukup lah. Tetapi anak kecil ini, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia datang kepada Bapak Andreas. Dia memberikan kepada Bapak Andreas 5 roti dan 2 ikannya. Pak Andreas menerimanya sambil bingung.
gimana ya ini ya? Cukup gak ya? Dia datang kepada Yesus. Guru, tadi ada seorang anak kecil. Dia memberikan 5 roti dan 2 ikannya. Tapi apa artinya buat orang sebanyak ini? Mana bisa memberi makan orang sebanyak ini? Apa jawab Yesus? Sini, berikan kepadaku. Suruh orang banyak itu duduk semuanya. Kemudian Yesus menerima persembahan dari anak kecil ini. Dia mengucap syukur. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dan setelah selesai berdoa, roti dan ikannya ini mulai dibagi-bagikan, dipotong, dibagi-bagikan. 1, 2, ayo berikan, dipotong lagi, berikan. Adik-adik, roti dan ikannya gak habis-habis loh. Roti dan ikannya cukup loh. Ayo yang masih lapar silakan, masih ada. Dibagi lagi sampai semuanya yang di situ makan sampai kenyang. Mereka semuanya kenyang. Terus Yesus berkata, murid-murid yang masih ada tolong dikumpulin. Roti dan ikan yang masih sisa dikumpulin. Nah, murid-muridnya mulai ngumpulin roti dan ikannya. Dan tahu enggak adik-adik, ketika dikumpulin, tadang, apa yang terjadi? Wow, roti dan ikannya tidak habis, tapi sisa banyak sekali. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keranjang sisanya. Roti dan ikannya, wah banyak sekali sisanya. Nah adik-adik, ini membuat orang-orang di sana, orang-orang banyak itu menjadi takjub. Wow, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Wow, hebat sekali. Sampai semua orang mau terus mengejar Yesus, mencari Tuhan Yesus. Adik-adik, Yesus kita sanggup melakukan mujizat. Amin. Amin ya adik-adik. Kira-kira bekalnya tadi dibagiin enggak sama anaknya? Dibagiin ya. Nggak boleh pelit-pelit ya Kakak Linda, Giovanni ya. Tapi bekalnya dibagiin. Nah adik-adik, kita belajar dari anak kecil ini ya. Dia membawa kepada Yesus ya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia boleh melihat bahwa orang banyak itu juga membutuhkan makan. Tidak hanya dia. Dan dia tidak berpikir panjang. Dia datang kepada Yesus, kepada murid Yesus dan memberikannya kepadanya. Adik-adik, anak kecil ini adalah seorang pembawa mujizat. Anak kecil ini memberikan apa yang dia punya, sehingga apa yang terjadi, semua orang bisa makan. Mujizat terjadi dari seorang anak kecil ini, seorang yang mungkin tidak ada artinya ya, seperti yang di Yohanes katakan dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini, bahwa apa sih artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Tidak ada artinya apa yang dibawa anak-anak ini. Tetapi ketika dia memiliki hati untuk memperhatikan orang lain, ketika dia memiliki hati belas kasihan untuk orang lain, untuk orang banyak, di situ Tuhan pakai dia. Kunci kita mau dipakai Tuhan, kunci supaya kita menjadi alatnya Tuhan, pembawa mujizat, yaitu ketika kita memiliki belas kasihan, ketika kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita mau melihat kebutuhan orang lain dulu daripada diri kita sendiri. Itulah Yesus melayani. Yesus melayani orang banyak dengan cara apa adik-adik? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika ada belas kasihan
di dalam hati, disitulah terjadi mujizat adik-adik. Ya. Kalian tidak usah pusing jumlahnya. Apa yang kalian punya, apa yang ada di tangan kalian itu kalian berikan kepada Tuhan. Ketika kalian memberi, kalian tidak akan kekurangan. Ingat itu, ketika kalian memberi, kalian tidak akan kekurangan. Seperti anak ini, yang dia punya 5 roti 2 ikan, ketika dia berikan, apa yang terjadi? Malah berlimpah-limpah Tuhan sediakan, sisa 12 keranjang. Nah adik-adik, di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan Tuhan kita, apa yang kita berikan tidak akan menjadi sia-sia, tidak akan menjadi habis, tidak akan menjadi hilang, tetapi Tuhan lipat gandakan, Tuhan tambah-tambahkan, dan itu menjadi mujizat buat semua orang. Amin. Kak Yanti ada satu kesaksian ya. Seorang anak di Philadelphia, Amerika, namanya Hetty. Dia masih kecil, anak-anak gadis. Suatu kali dia mau ke sekolah minggu. Di hari Minggu dia datang. Ketika dia belum sampai di situ, dia mau masuk gereja. Ternyata gerejanya penuh sekali. Anak sekolah minggu banyak sekali sampai di luar-luar. Mereka tidak bisa masuk karena ruangan itu penuh. Ya. Akhirnya Hetty dengan sedih dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, esokan harinya Bapak pendetanya datang ke rumah Hetty. Hetty, kenapa kemarin kamu tidak sekolah minggu? Iya Pak Pendeta, aku itu mau masuk tapi kok penuh sekali, aku nggak bisa masuk, aku nggak bisa beribadah. Oh iya Hetty, memang kemarin banyak sekali, tempatnya nggak cukup. Iya Pak Pendeta. Setelah singkat cerita, Bapak Pendetanya pulang dan berapa bulan kemudian Hetty mengalami sakit dan Hetty meninggal. Ketika itu Bapak Pendetanya datang ke rumahnya dengan sedih. Dan Ibu Hetty berkata kepada Bapak Pendeta, ini yang Hetty berikan. Dia mengumpulkan uangnya sejumlah 57 sen saat itu. Ini Bapak Pendeta, pesannya Hetty, ini untuk membangun gereja supaya ada ruangan sekolah minggu yang cukup untuk anak-anak sekolah minggu bisa beribadah. Nah adik-adik, dari situ Bapak Pendetanya tergerak hatinya, mengumpulkan orang-orang yang mau memberi, dan akhirnya mengumpulkan dana, mereka membangun gedung yang besar untuk sekolah minggu adik-adik, sehingga banyak orang bisa beribadah. Dari seorang anak kecil yang bernama Hetty ini, ketika dia memiliki hati, dia mau mengambil bagiannya, berkorban untuk itu, dia mau melihat yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tapi langkah kecil dia itu memberkati, langkah kecil dia itu membawa mujizat adik-adik. Ya. Satu lagi kesaksian Kak Yanti untuk menutup cerita kita sore hari ini, yaitu setiap hari Gio itu berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, biar corona ini hilang, yang sakit Tuhan sembuhkan, haleluya, amin. Malam mau tidur, doa makan, doa pagi, itu terus yang dia doakan. Sampai kita bingung, doa makan kok doanya corona sih. Ya, doa mau tidur corona lagi, pagi corona lagi didoakan. Nah, tapi Kak Yanti satu hal terbesit dalam hati Kak Yanti bahwa ini yang Tuhan taruh mungkin dalam hati dia untuk melihat ada suatu aliran kesembuhan, ada kesembuhan bagi semua orang, kesembuhan bagi bangsa ini, dan dari hal kecil seperti itu dengan mungkin berdoa, corona ini hilang, itu yang dia bisa lakukan, tetapi itu bisa membawa mujizat, amin. Dari apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, di tangan Tuhan itu akan menjadi mujizat. Amin adik-adik. Ayo Kak Yanti mau kita berdoa semuanya. Kita nyanyikan satu lagu dan kita tutup dalam doa. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan,
berikan kami hati-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Ketika kami tidak bisa melihat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, ketika kami mungkin tidak bisa melihat apa yang sedang dibutuhkan saat ini, dunia ini, yang dibutuhkan teman-teman kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami. Mungkin kami hanya bisa melihat diri kami sendiri, kami terlalu egois Tuhan. Tapi saat ini kami minta hati-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kami Tuhan. Haleluya. Kami minta hati-Mu Bapa memenuhi hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih. Roh Kudus, Engkau yang berbicara. Roh Kudus, Engkau yang membimbing setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu ya Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh bumi, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini buat adik-adik di rumah. Biarlah hati-Mu Tuhan, belas kasihan itu tercurah saat ini di hati anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga setiap anak-anak boleh melihat orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan tangan Tuhan, membutuhkan mujizatnya Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang membawa mujizat. Mungkin mereka
tidak ada artinya di mata-mata dunia, di mata mungkin orang-orang yang luar sana. Tetapi di tangan Allah kami percaya bahwa anak-anak ini pun berharga di mata Tuhan. Anak-anak ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami buka hati kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya, sampai jumpa di ibadah minggu besok. Dan jangan lupa Sabtu depan kita masih ada sekolah minggu ya adik-adik. Jangan lewatkan ya, tetap di channelnya Betani Elberta Solo Baru. Oke. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.